Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat semua? Alhamdulillah ya. Sebelum kita pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita sekarang akan masuk ke pengembangan produk berbasis AI generatif ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang ChatGPT? Sudah ya? Gemini? Sudah ya, oke. Ini adalah sesuatu hal yang sering kita lihat dan sering kita jumpai. Cung, biasanya nyari tugas di ChatGPT, Cung. Nah, tuh ya. Yang seneng pakai ChatGPT kalau mau cari tugas ya banyak ya. Yang biasanya seneng pakai Gemini mana, Cung? Oke ya. Saya tanya sekarang, kenapa seneng pakai ChatGPT coba? Karena jawabannya cepat, Pak. Langsung ada jawabannya. Gitu. Oh, jawabannya cepat ya. Tadi mana yang pakai Gemini mana? Mana tadi yang pakai Gemini, Cung? Alasan pakai Gemini apa, Mas? Karena elegan, mudah, dan Elegan, mudah dan cepat. oh, cepat ya. Oke. Ternyata AI atau kecerdasan artifisial nanti yang akan kita bahas. Jadi AI generatif itu adalah yang sering kita jumpai adalah AI ya, atau di dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan kecerdasan artifisial. Ini apakah foto saya asli apa bukan? Fotonya asli, cuman ini di generate pakai apa? Pakai AI ya. Promnya ini adalah buatkan saya, waktu itu saya pakainya Gemini ya. Buatkan saya sedang di kantor, sedang menandatangani berkas, bawahan saya sedang antri duduk di belakang ya. Buatkan dalam versi HD. Terus landscape gitu ya. Landscape itu kan berarti menyamping ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, kira-kira ini fotonya jelas apa bureng? Yakin? Ini yang belakang-belakang ini jelas apa enggak? Hah? Bureng ya, mukanya itu enggak terlalu jelas. Ini berarti juga AI juga memiliki apa? Memiliki kelemahan gitu loh. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami konsep AI generatif dan prompt engineering. Yang kedua, merancang prompt yang efektif. Yang ketiga adalah mengevaluasi dan merevisi output. Yang terakhir adalah menganalisis studi kasus dan refleksi kritis. Nah, bagaimana untuk menghasilkan output atau keluaran hasil gambar yang memuaskan? Tentu kita harus merancang prompt yang bagus. Gitu. Maka nanti di sini ada prompt engineering ya. Bagaimana kita merancang suatu prompt yang bagus biar hasilnya juga bagus. Nah, lalu apa AI generatif atau kecerdasan artifisial? Adalah cabang kecerdasan buatan yang mampu menciptakan konten baru. Teks, gambar, musik, kode program bisa. Kalau biasanya ChatGPT itu lebih mumpuni di teks ya, walaupun sekarang gambar juga bisa. Gemini itu juga bisa teks, bisa gambar. Terus ada lagi musik. Pernah dengar kalian orang bikin musik pakai AI? Pernah? Sekarang bisa dibuat ya. Terus ada lagi kode program. Kalau kalian itu senang ada, kan di sini ada coding, ada kecerdasan artifisial toh. Nah, coding itu nanti bisa bikin codingan. Bahkan berdasarkan data yang telah dipelajari, ini seperti memiliki rekan kreatif yang dapat menghasilkan ide-ide orisinil. Jadi kayak sebelumnya belum pernah dibuat sebelumnya gitu. Nah, sekarang itu pengen menghasilkan tulisan yang bagus berupa teks, pengen menghasilkan gambar yang bagus, maka yang pertama adalah kalian harus menguasai seni prompt engineering. Yang pertama adalah
mengendalikan hasil. Jadi kita harus spesifik ya, spesifik. Terus meningkatkan efisiensi. Terus memahami bahasa AI, terus yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Strukturnya, struktur program yang efektif adalah yang pertama instruksi. Biasanya buatkan, tuliskan, ringkas, desain. Jadi instruksinya jelas. Yang kedua adalah konteks. Latar belakang yang relevan, misalkan buatkan saya gambar seorang ibu-ibu ya sedang menaiki sepeda di sebuah pasar ya. Ya di pasarnya itu orang-orang sedang jual beli, saling tawar menawar ya. Kemudian di samping di jalan itu pun juga berlalu lalang kendaraan dan orang yang berjalan kaki di sebelahnya misalkan. Nanti itu kan detail ya. Semakin latarnya semakin detail, maka hasilnya juga semakin bagus dan realistis. Ya. Kemudian persona, minta AI sebagai karakter atau ahli tertentu. Ya, Anda seorang ahli penulis puisi yang profesional. Ini misal, ya. Jadi kita memperlakukan AI itu sebagai seorang ahli gitu ya. Terus yang terakhir adalah format output. Bentuk hasil, tentukan format yang diinginkan dalam bentuk tabel atau misalkan di sini 100 kata ya kalau teks ya, atau gambar itu UHD ya. Misalkan kata kurang efektif, itu cuman buat cerita, ini kurang efektif ya. Atau kalau mau lebih efektif, buatkan cerita fiksi pendek 300 kata tentang detektif mencari kucing hilang, tulis dari sudut pandang kucing. Ini contoh nih studi kasus ya. Yang pertama adalah promosi iklan merek sabun mandi ya. Buatkan saya gambar tentang merek sabun. Nah, sama Gemini dibuatkan adalah apa? Merek sabunnya Aura dibuatkan. Saya nggak ngomong loh ya merek sabunnya Aura itu. Tahu-tahu dia dibikinkan merek sabun Aura gitu. Terus saya revisi yang kedua. Setelah selesai saya revisi promptnya. Buatkan saya gambar tentang merek sabun mandi. Desain menarik, dalam gambar reaksi orang sesudah memakai sabun mandi merek Aura, ukuran HD, potret, ada petunjuk penggunaan dalam gambar. Ini malah hasilnya seperti ini, ada perempuan di luar, sabunnya mana nggak ada hilang, cuman ada reaksi orang setelah mandi, tapi sabunnya nggak ada gitu loh. Maksud saya orang ini itu ada di dalam sabun, kan biasanya ada toh wadah sabun terus orangnya di dalamnya kan. Ini kan enggak, ini malah di luar ya. Ini berarti apa? Instruksinya, promptnya kurang jelas. Si AI itu enggak memahami bahasa kita gitu loh. Terus saya revisi lagi, revisi kedua. Ada revisi, maksud saya ada wadah sabun dengan merek Aura, di sampingnya ada sabun dalam sebuah meja. Dalam gambar wadah sabun ada orangnya habis mandi dan gambar laki-laki. Ternyata ini orang juga nggak dalam wadah sabun ya. Mereknya di sini Aura, kalau kalian lihat di laptop ini jelas di sini mereknya Aura, tapi orangnya tidak ada di dalam gambar sabun, orangnya di luar malah setelah mandi gitu loh. Iya kan? Ini juga kurang efektif, berarti kurang detail gitu loh. Yang terakhir, ini kayaknya slide terakhir ya. Mengapa evaluasi output AI itu penting ya? AI itu tidak sempurna. Kita jangan menganggap ketika kita tanya sama AI itu sempurna. Ya. Bisa aja AI itu menghasilkan di sini informasi yang salah atau halusinasi, bias. Yang keluar itu kadang-kadang tidak ada sama sekali, bahkan informasinya bisa salah. Nah, kemudian yang kedua adalah kualitas adalah kunci. Jadi kalau output pengen bagus, maka harus akurat biar hasilnya berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah tujuan yang berubah. Evaluasi memungkinkan Anda merevisi prompt atau output yang sesuai dengan tujuan awal proyek. Saya tadi pengen bikin merek sabun ya. Di awal seperti itu, tapi setelah saya revisi sampai 2 kali, itu tidak sesuai yang saya inginkan gitu loh. Berarti prompt saya kurang jelas, itu juga penting. Kemudian yang terakhir adalah peran manusia itu krusial.
Sebenarnya manusia itu adalah kreaturnya sendiri. AI itu nggak punya perasaan ya. Dia itu hanya bisa mengimajinasikan apa yang ada di pikiran kita. Kalau kita ketikkan detail, maka dia juga imajinasi AI itu sama dengan imajinasi kita gitu loh. Nah, kalau imajinasi kita dituangkan dalam ketikan itu nggak sesuai, maka AI juga akan mengenerate yang tidak sesuai. Maka hasilnya juga tidak berkualitas seperti itu. Oke, ini materinya selesai saya kira ya. Sekarang buka WA kalian. Ada LKPD di situ ya. Dikerjakan kayak saya tadi bikin prom awal, prom revisi, di prom awal hasilnya seperti apa, terus revisinya hasilnya seperti apa. Berkelompok ya. Silakan mbaknya ke sini mengelompok, boleh diputar sini mbak. Sini mengelompok sini, diputar sini. Sini mas, kamu mengelompok sini, diputar sini, bangkunya diputar sini. Nah ini di tengah, kamu sini mas. Sini mas, sini mas. Ini paling enggak dibagi dua ya, sini boleh. Ini dibagi dua boleh, dijadikan satu sekalian boleh. Tapi mungkin terlalu besar. Ini nanti ke sini dua ini. Sini, ini ke sini. Silakan. Waktunya sampai jam 11 lebih 15 menit. Di situ ada pilihan proyek ya. Pilihan proyeknya mau apa? Pilih salah satu. Ada 3 proyek di situ ya. Yang pertama adalah membuat iklan promosi gambar sampo. Merek silahkan ditentukan sendiri, mereknya bisa ditentukan sendiri ya. Dengan ChatGPT, Gemini, dan aplikasi yang serupa. Yang kedua adalah membuat iklan promosi makanan ringan. Merek tentukan sendiri. Yang terakhir adalah membuat iklan promosi berupa gambar tentang SPMB, sistem penerimaan murid baru, agar orang lain tertarik masuk SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Perhatikan di LKPD-nya, sesuai yang tadi saya bilang. Ini nih, nanti prom awal, prom itu instruksi ya. Instruksi yang kalian tulis di ChatGPT nanti ditaruh di sini. Hasilnya di sini. Nanti di langkah ketiga itu yang revisi prom. Yang di sini nih, ini revisi prom. Misalkan di awal tadi jelek ya, kalian revisi promnya di sini, tulis, paste di sini. Alasan revisinya apa, hasilnya apa di sini berupa gambar. Ya. Paketnya apa? ChatGPT ya, oke. Ini paketnya apa? Aplikasinya? ChatGPT ya. Apa? ChatGPT. Ada kesulitan mas? Enggak ya, gampang ya. Tinggal kopas gitu loh. Nanti gambarnya tinggal dikopas saja langsung di bagian apa tadi? Kopas di bagian output ya. Prom awal kopas di situ, revisi kopas di situ. Kenapa? Yang 1, 2, 3 itu di file itu, sini apa di buku? Di sini. Oh, di sini. Dipastekan semua. Jadi prom yang tadi dibuat di ChatGPT itu promnya dipastekan di situ. Oh ya. Kalau misalkan menghasilkan gambar lama, keluar dulu dari aplikasi, nanti biasanya ada pemberitahuan di atas notif ya. Gambar sudah selesai, kalian buka ulang. Nah, nanti outputnya gambarnya di download, pastikan di sini. Pastikan di sini. Dikeluarin wae. Merek ditentukan sendiri. ChatGPT sama Gemini itu bisa membuat merek. Kalian tinggal ngomong aja mereknya apa. Atau sampo Muha misalkan ya, merek sekolah. Sampo Muha ya, nanti keluar ya. Tulisan Muha.
Kalau nggak sempurna nggak apa-apa. Kalau nggak sempurna nggak apa-apa. Kalian jangan minta sempurna. Misal nggak apa-apa. Misalkan gini. Jadi ini dari awal gini. Ini kan prom awal, gambarnya ini. Maksud saya itu bukan kayak gini. Kalian minta prom ulang di sini, prom revisi. Pinginnya seperti apa? Terus. Pinginnya seperti apa? Terus nanti ke bawah. Kamu jangan ganti cat baru, di cat itu terus sampai ke bawah gitu loh. Karena gambarnya jelek, terus kamu ganti yang baru gitu, cat baru, jangan. Terus di situ terus sampai ke bawah. Biar AI-nya mengenali apa permintaan kalian selanjutnya setelah gambarnya kurang sesuai gitu. Kalau sudah dinyatakan selesai sampai sesuai keinginan, baru berhenti gitu loh. Nah, urutan promnya jangan sampai ganti cat di kolom ini terus. Misalkan kurang sesuai di kolom ini terus sampai ke bawah gitu. Sampai sesuai. Jadi kamu interaksi di chat di situ ya. Nah, rangkaian ini kan prom awal berarti yang paling atas toh. Nah, ini prom yang paling awal. Ini kan hasilnya ini. Ini prom dari sini ke bawah ini namanya prom revisi. Nanti revisiannya itu ditaruh di bawah di langkah ketiga. Ini juga sama, revisi 1, revisi 2 gambarnya ini. Revisi 2 gambarnya ini, revisi 3 dan selanjutnya gitu. Kamu tinggal copy-copy aja. Gambarnya download. Ya. Nah, bagus nih. Tetap ada di dalam satu chat. Yang paling atas ini adalah prom awal, gambarnya ini. Ini prom revisi ke bawah, ini prom revisi ke bawah di langkah ketiga. Oke. Gambar-gambar yang dihasilkan mulai di-downloadi, prom yang sudah dibuat mulai dipindahkan ke LKPD. Biar waktunya itu nggak nunggu sampai selesai semua ya. Kayaknya serius banget ini. Nah, loading ya, loading. Udah makan. GPT-nya nggak ngerti instruksi. Iya, nggak ngerti-ngerti, Pak. Bikin kesel. Gini-gini. Masih loading sebelah sini masih. Kurang gambar. Oh, pertanyaan. Pertanyaannya tinggal di copy aja dari chat GPT-nya, paste di situ. Jangan ngetik manual. Tadi yang dari chat GPT loh, itu copy aja di situ, paste gitu. Copy semua, paste di situ. Paham ya maksud saya ya? Silakan bagi kelompok yang sudah selesai bisa di-share ke WA saya. Kemudian presentasi. Silakan Ahnaf, maju Naf. Maju ke depan kelompok kamu. Terus siapa lagi? Berapa orang? Oh, 2 orang. 2 orang perwakilan nggak apa-apa ya. Perwakilan dari kelompok Ahnaf mau menyampaikan tentang hasil LKPD yang telah ditugaskan. Tentang apa, Mas? Promosi makanan makaroni. Oh, tentang promosi makanan makaroni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang
mempresentasikan tentang promosi makanan makaroni pedas. Prom awalnya, buatkan saya promosi tentang makanan ringan makaroni pedas beserta gambarnya yang menarik dan bagus. Terus hasilnya kayak gini, malah ada gambar sama tulisan prom awalnya di atas ya. Jadi nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Terus setelah saya revisi, buatkan saya iklan makanan makaroni pedas dengan taburan cabai dan rasa yang pedas dan gurih serta menggugah selera. Dengan latar belakang di meja makan merah dan menarik, dan buatlah lebih pedas dan sangat pedas dan dengan tulisan yang mengajak untuk memakannya. Prom AI pertama kurang menarik dan terlihat biasa saja. Terus hasil yang dihasilkan dari prom revisi yaitu seperti ini, lebih bagus dan menarik dari gambar yang sebelumnya. Terus apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat merancang prom? Tantangannya adalah sinyalnya yang cukup buruk dan nge-lag. Tepuk tangan dari kelompoknya Hanap. Kita lihat di sini ya, di prom awal itu biasa saja, kurang detail, maka hasilnya juga seperti ini. Ketika didetailkan ya, buatkan saya iklan makanan makaroni pedas dengan taburan cabai, maka dia kemudian membuat latar belakang merah juga yang menarik dan makaroninya itu ada di dalam piring itu. Dan di situ ada tulisan spicy makaroni, berarti dia makaroninya pedas gitu. Oke, terima kasih Mas. Silakan duduk. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Barel Dardia loh? Iya, Barel Dardia sini maju Mas. Silahkan selanjutnya kelompoknya Farel. Yang akan diwakili Farel sama Aska ya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan dari teman kita ya, namanya Farel sama Aska. Tentang apa Mas? Tentang promosi sekolah ya. Oke, tentang promosi sekolah SMA Muhammadiyah 2 Surakarta ya. Silahkan untuk dijelaskan. Bisa Pak. Taruh sini aja. Taruh sini. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Tertia dan di sini teman saya Aska. Kita akan menjelaskan tentang LKPD kami yang mengerjakan tentang sistem promosi penerimaan di sekolah Muhammadiyah 2 Surakarta. Di sini kita menggunakan AI yaitu ChatGPT untuk membuat gambarnya. Di sini gambarnya ini. Oh, prom awal. Prom awal kami buat. Prom awal yang kami buat. Prom awalnya. Prom awal yang kami buat. Prom awal yang kami buat yaitu buatkan saya tentang gambar promosi sistem penerimaan murid baru di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Itu prom awal yang kami buat dan ini adalah hasil gambar yang pertama ya. Nah, setelah itu kita revisikan dengan kalimat ini di atasnya, Pak. Oh, ini. Nih ya, Pak. Nah, saya revisikan dengan kalimat seperti ini. Buatlah celananya berwarna abu-abu serta memakai dasi, lalu alma mater warna biru. Dan alasan revisinya karena objek pada gambarnya kurang sesuai dengan yang kami inginkan. Nah, di sini ini revisi terakhir kita. Dia sudah memakai alma mater, sudah memakai dasi, dan sudah terlalu rapi ini. Dan refleksi kritis
Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat merancang prom? Tantangan terbesarnya yaitu terkendala oleh sinyal dan loading yang sangat lama. Karena banyak orang yang sedang membuat gambar seperti ini juga. Dan seberapa besar peran Anda sebagai manusia dalam proses ini? Apakah Anda hanya memberikan perintah atau juga mengarahkan AI? Peran saya sangat besar. Karena kata serta kalimat yang kami berikan itu murni dari pemikiran kami sendiri, dan itu harus detail dan mudah dipahami oleh AI agar AI bisa membuatkan gambar sesuai dengan yang kami pikirkan. Yang ketiga, apakah ada isu etika yang mungkin muncul dari proyek ini, misal masalah hak cipta, bias, atau penggunaan data? Isu etika yang mungkin muncul itu tidak ada karena kita mencari-cari sudah tidak ada isunya ternyata. Sekian. Tepuk tangan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembuatan tadi ya, ternyata AI ya bisa men-generate, bisa membuat gambar, bisa membuat teks gitu ya. Tapi fokus hari ini kita membuat gambar. Coba minta kesimpulan dari kegiatan pada siang hari ini. Coba ada yang menyimpulkan nggak? Kesimpulannya, peran manusia dalam AI juga sangat berpengaruh karena jika kita memasukkan promptnya tidak detail, kita akan mendapatkan gambar yang tidak detail juga, yang tidak menarik. Dan apabila kita memasukkan promptnya lebih lengkap dan lebih detail, kita akan mendapatkan gambar yang bagus dan menarik. Jadi peran manusia itu penting juga. Dan itu tidak akan terhilangkan. Ya. Terima kasih atas kesimpulannya pada pertemuan hari ini ya. Kemudian saya tambahkan bahwa tetap peran manusia itu nomor satu. Peran kita itu sebagai manusia nomor satu. Artinya gambar yang kita hasilkan kita lihat dulu ya. Kalau misalkan di dalam gambar ada tulisan, ini tulisan ya, penerimaan peserta didik baru, ada yang salah nggak? Nggak ada ya. Biasanya tulisan itu salah gitu loh. PPDB benar. SMA Muhammadiyah 2, mungkin 2-nya sebelah sini ya, nggak terhalang kepala gitu ya. 2006 benar ya. Kesininya benar semua. Nah, kadang-kadang gambarnya udah sempurna, tapi dia ada kecatatan di tulisan. Tulisannya mungkin bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Rusia gitu ya, nggak jelas gitu. Nah, kita di prompt juga harus menampilkan di dalam gambar tersebut mau ada tulisan apa saja dan bilang jangan sampai salah menulis gitu. Ya nggak? Tapi yang namanya AI mesti ada kekurangan, ada kelemahan. Yang paling baik ya tetap kita harus menganalisis. Kalau tetap ingin pakai AI, kita harus memperbaiki prompt kita agar hasilnya berkualitas. Seperti itu ya. Nah, dengan kita mengetahui tentang penggunaan AI, maka kita diharapkan AI ini digunakan untuk hal-hal yang positif ya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Paham ya? Pertemuan kita sampai di sini. Kesimpulan saya seperti itu, gunakan AI untuk hal-hal yang positif. Baik atau tidaknya hasil dari prompt yang kita buat untuk pengembangan produk itu dihasilkan dari seberapa bagus kita membuat prompt atau instruksi ya. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.